Hai, nama gue Larry. Biasa dipanggil Galer. Gue gede di pinggiran Jakarta dengan kehidupan yang biasa-biasa aja. Tapi gue punya pengalaman hidup yang gak bakal bisa gue lupain seumur hidup. Semua bermula ketika gue duduk di bangku kelas 2 SMA. Gue tuh tipikal orang yang bisa dibilang sulit beradaptasi. Di kelas, gue punya teman, namanya Willy. Dia orangnya pendiam dan entah kenapa banyak anak-anak di kelas yang agak menghindar dari dia. Terus, kebetulan di kelas sisa bangku kosong emang cuma sama dia. Jadi, gue duduk sebangku sama si Willy. Setiap jam istirahat, gue lebih memilih berdiam diri di kelas makan bekal dari mama tersayang. Aroma nasi goreng buatan mama emang gak pernah salah. Dan Willy selalu membaca buku-buku tebal dengan segala isinya yang gak pernah gue pahami. Sesekali gue tawarin bekal gue ke si Willy, tapi orangnya pemalu, nolak-nolak gitu. Akhirnya mau. Ya gitu deh gue sama si Willy. Udah kelewat akrab, sampai kemana-mana selalu bareng. Dari izin ke toilet, telat masuk, sampai kena dihukum juga bareng. Tapi sampai akhirnya semua itu jadi malapetaka buat gue. Semua orang, termasuk teman kelas gue, ngira ada yang gak beres sama gue. Mereka pikir gue ini belok. You know lah, gak perlu gue jelasin lebih dalam. Pasti kalian tahu apa yang gue maksud. Di saat semua anak-anak cowok seumuran gue pada pacaran dan semangat meluluhkan hati cewek, gue malah kemana-mana sama temen gue ini. Jir, asli malu gue. Pas semua teman sekelas gue mulai menjauh dari gue, gue mikir gue harus gimana nih. Gue mesti punya pacar. Yap, harus yang cantik biar semua tahu kalau gue normal. Ya, anggap aja buat formalitas lah ya. Tapi masalahnya siapa ya yang mau sama gue? Widih, Bella. Iya, Bella. Kenapa gak kepikiran ya? Padahal dia salah satu cewek paling cantik di sekolahan. Semua cowok gak ada yang gak suka sama dia. Ya, tapi gitu. Ujung-ujungnya kalau lu nekat deketin dia, bakalan hempas deh lu jauh-jauh. Tapi demi membuktikan kalau gue cowok normal, semua bakalan gue lakuin. Hari ini juga gue berusaha deketin Bella. Gue udah di deket dia nih. Tapi asli gue bingung mau ngomong apaan. Dan kalian nyangka gak? Dia ngelepas headsetnya, terus nengok ke arah gue. Jir, kayak orang bego gue. Fix tanpa babi bu, gue cabut ninggalin Bella. Larry, suara dari kejauhan. Gue gak salah denger tuh. Bella manggil gue. Damn, gue nengok ke belakang dan ternyata bener dong si Bella melambaikan tangannya seolah-olah, Ler, sini Ler, temenin gue. Ternyata dia nanya-nanya tentang pelajaran fisika. Seneng banget sih, meski akhirnya gue ngerjain PR rangkumannya dia. Tapi gak apa-apa lah, demi dekat sama dia, gue rela. And then, singkat cerita, semenjak saat itu gue semakin dekat sama si Bella. Dan kita selalu kemana-mana bareng. Oh iya, kalian tahu gak? Semua teman-teman yang udah nuduh gue aneh-aneh, sekarang cuma bisa terdiam. Saat kedekatan gue mulai berjalan, si Willy entah kenapa tiba-tiba bilang gini ke gue. Si Bella tuh cuman manfaatin lu doang lagi. Selama ini dia nyuruh lu ngerjain semua PR dia kan? Kalau dipikir-pikir, iya juga sih. Tapi gue ngerasa gak berlebihan kok. Terus lagi Willy bilang, paling lu cuma jadi bahan taruhannya Bella doang. Gue mikir si Willy cuma sebatas iri doang sama gue. Secara gue kan udah bisa PDKT sama cewek. Pernah gue keceplosan nanya tentang status hubungan ini ke si Bella. Seketika kita berada di awkward moment. Mampus gue. Tapi doi ngalihin pembicaraan, nanya-nanya ke gue, bener gak sih bumi kita itu datar? Terus nanya kenapa ya odol tuh enak banget kalau digadoin. Aneh deh pokoknya. Hampir setiap hari gue ketemu Bella dan selalu sama dia. Ya, antar jemput ke sekolah, nonton. Semua waktu gue kesita hanya untuk sekedar mengetahui kabar dari dia. Namun, di samping itu, kejadian demi kejadian aneh menimpa gue. Dari ban motor gue yang tiba-tiba bocor di parkiran sekolah. Dan itu berulang-ulang sampai 4 kali. Alhasil, gue nyuruh si Bella dong naik angkot buat pulang.
Terus, buku catatan pelajaran gue hilang. Ditambah satu buku bahasa Indonesianya si Bella, yang kebetulan emang lagi gue kerjain PR-nya, juga ikutan hilang. Padahal posisinya tepat di kolong meja gue. Dan yang paling kacau, gue kehilangan kunci motor. Dan terpaksa deh motor gue inepin di sekolah. Dan besoknya harus bawa kunci serep. Geblek banget asli. Sempet kesel banget sih. Tapi, ya udahlah ya. Gue gak mau ambil pusing. Dan gue beranggapan paling anak-anak kelas gue yang usil. Si Willy sih cuek aja dengan kejadian ini semua. Karena setelah gue dekat sama Bella, doi sedikit tertutup dan diam sama gue. Ada kejadian yang gak masuk akal menurut gue. Masa si Bella nyuruh gue buat jauhin si Willy. Dia nuduh si Willy itu kleptomaniak atau psycho. Karena Willy orangnya antisosial. Bella ngedenger itu semua dari anak-anak lain. Menurut gue itu aneh banget. Gue bilang gini ke dia, "Hey, don't judge book by the cover." Asik-asik. Terus, akhirnya gue berantem sama Bella. Karena gue lebih belain Willy. Bella ngeblok WA gue. Gak mau say hi, bahkan lebih memilih menghindar ketika kita papasan. Sampai akhirnya, gue memilih putus dari dia. Singkat cerita, gue sekarang bebas mau ngapain aja. Mau temenan sama siapa aja, kagak ada yang larang-larang gue. Ya udah deh tuh, gue mulai temenan lagi sama si Willy. Dan dia welcome banget. Dia masih mau dengerin curhatan gue dan gak benci sama gue sedikit pun. Aneh kan? Padahal, jelas-jelas kemarin gue ninggalin pertemanan ini. Makanya gue suka temenan sama dia. Well, Willy bilang ke gue kalau bokap nyokapnya lagi dinas keluar kota. Dan dia gabut sendirian di rumah. Berhubung besok Minggu, gue okein buat nginep di rumahnya. Ya, anggap aja lah ya buat memperbaiki pertemanan. Sampai di rumahnya, si Willy izin buat pergi ke minimarket sekedar beli jajanan. Dan gue disuruh tunggu di kamarnya. Kemudian gue iseng lihat-lihat pajangan dan beberapa foto di kamarnya. Gak sengaja, gue nendang kardus yang ada di bawah. Dan berantakan deh isinya. Lu tahu apa yang gue temuin? Gue nemu buku pelajaran gue yang hilang. Di situ juga ada buku PR-nya si Bella. Dan yang lebih parahnya lagi, gue nemuin kunci motor gue yang hilang kemarin. Gue gak habis pikir ini semua ulahnya Willy. Tapi ada yang ngebuat gue sampai ketakutan. Gue ngeliat ada banyak foto gue di kardus itu. Gue mikir, kapan diambil fotonya ya? Di situ gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Shock berat dan ketakutan. Baru tahu kalau si Willy aslinya begitu. Langsung dong gue buru-buru mau cabut. Pas gue coba buka pintu kamar, ternyata pintunya dikunci dari luar. Anjir, mampus gue. Gak berapa lama, kedengeran suara langkah kaki dari luar. Gue rasa itu Willy. Langkahnya makin deket ke arah pintu. Gue deg-degan. Oke, gue berusaha nenangin diri. Lalu kedengeran suara kunci mulai ngebuka pintu. Waktu dia masuk, gue berusaha biasa aja. Tanpa basa-basi, pas dia madep belakang, gue langsung pukul lehernya sampai dia jatuh. Terus gue lari keluar dan kunciin si Willy. Gue denger dia neriakin gue dari dalam. Tapi gue gak peduli, asli bodo amat. Akhirnya gue berhasil kabur dan ninggalin dia di kamarnya. Ini cerita gue. Kalau kalian punya cerita menarik, kalian bisa kirim ke email di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.